Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami kau ingatkan bahwa kami dijanjikan untuk kebangkitan. Dan itulah akhir dari hidup kami. Bantu kami untuk melihat dan mengalami, mengerti seluruhan karya keselamatan Allah dalam Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari kebangkitan kehidupan kekal. Karena kami di dunia hanya sementara. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini Yesus memberikan suatu pencerahan bahwa hidup kita tidak di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara. Dan setelah mati pun kita sementara di api pencucian sebelum kita masuk surga. Itulah keseluruhan dari keseluruhan dari pengertian kita tentang keselamatan yang kita rayakan pada bulan November ini, yaitu para kudus, mereka yang meninggal dan berada dalam api pencucian, para arwah, dan kita yang di dunia ini. Pemahaman gereja yang sungguh menyatu ini berdasarkan teks Injil hari ini, di mana di surga orang tidak kawin dan tidak mengawinkan. Dia seperti malaikat, dia seperti anak Allah dan tidak mati lagi. Maka orang tidak butuh keturunan, orang tidak butuh seks karena sudah bahagia di surga. Dan inilah yang harus menjadi inspirasi kita di dalam penghayatan hidup kita. Berapa lama kita tinggal di dunia ini? Mungkin 80, mungkin 90, tidak mungkin lebih dari 100 tahun. Dan hidup di dunia ini menjadi tolok ukur untuk sampai ke tempat yang akan menjadi tujuan kita. Dan kita harus bahagia dan bersyukur karena Yesus menjanjikan sesuatu yang luar biasa, yang di mana Tuhan ada. Kita memandang Tuhan dari mata ke mata, dari muka ke muka, dalam kebahagiaan kekal. Maka mari saudaraku, secara sederhana kita gunakan waktu kita dunia ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh rencana Tuhan yang Tuhan ada pada kita, kita bagikan, kita sempurnakan, kita kembangkan talenta dan bakat-bakat kita untuk kebaikan orang lain, untuk berguna bagi orang lain, apapun juga bentuknya. Dan kita dalam kerahiman Tuhan berusaha untuk semakin dekat bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan sesama, bersahabat dengan diri sendiri, dan bersahabat dengan Tuhan. Jadi saya menjadi sahabat bagi diriku sendiri. Saya menjadi sahabat bagi orang lain. Saya menjadi sahabat bagi alam lingkungan, bersahabat pada Tuhan. Apa arti bersahabat? Kita berdialog, kita berkomunikasi, kita saling mendengarkan, saling menghargai, respect, dan mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan. Dan kepersahabatan itu berarti hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, bukan hanya sekedar tahu dan mengerti, tetapi ada aspek pengetahuan, aspek hati, dan aspek kehendak untuk saling berbagi, untuk saling mencintai, untuk saling merasakan satu sama lain, menghargai. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi tujuan hidup kita tidak di dunia ini. Jangan pernah tinggal di dunia ini selama-lamanya. Hidup kita juga tidak hanya ada di api pencucian, tetapi di surga. Semoga kehidupan kita di dunia ini kita isi dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan talenta dan bakat. Dan untuk itu maka kita mulai juga bersahabat dengan Tuhan dengan membaca kitab suci, dengan merenungkan kitab suci, inspirasi ilahi tentang hari terakhir. Dan itu tidak membuat kita menjadi takut, ya, karena kita akan bertemu dengan Tuhan sendiri. Maka Paulus mengatakan, ya, aku ingin tinggal bersama kalian, tapi juga aku, karena rencana Tuhan bagi hidupku, tapi aku lebih ingin tinggal bersama Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita terakhir dan final dan binding. Semoga Tuhan memberkati kita dan membuat kita semakin mengisi waktu-waktu kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua diinspirasikan
oleh rahmat Tuhan yang paling indah. Hari ini adalah hari bagi kami, bagi Karmelit, hari Sabtu kita dedikasikan kepada Bunda Maria. Semoga Bunda Maria mendoakan kita terus-menerus supaya kita menjadi dekat dengan putranya Yesus. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.